Kita bertemu kembali dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudariku sekalian. Mari kita masuk ke permenungan kita yang kelima. Sabda Yesus yang kelima dari atas salib yang kita ambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 24. Yesus berseru, "Aku haus." Ia yang sebelumnya menyatakan diri sebagai air hidup, sekarang dalam kelemahan kerapuhan dari atas salib, ia berseru tentang kebutuhan itu. Yesus mau memperlihatkan bahwa kebutuhan manusiawi dan kebutuhan akan Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup seseorang. Hidup harian perlu sebuah spiritualitas. Spiritualitas yang dialami, yang dihidupi dalam keseharian. Sehingga dengan seruan, "Aku haus," Yesus ingin agar kita sungguh menemukan Allah, sungguh mengalami kemurahan Allah, sungguh merasakan kasih-Nya yang begitu kuat di dalam rutinitas, di dalam kegiatan kita setiap hari, di dalam aktivitas kita untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan spiritualitas kita. Ini dua hal yang ingin Yesus katakan dari atas salib. Jadi seruan Yesus ini memperlihatkan dua kebutuhan ini. Haus sebagai manusia dan juga haus sebagai Allah. Mari kita lihat bagaimana dua hal ini dimengerti dan diaplikasikan di dalam hidup kita setiap hari, sehingga hidup kita benar-benar memiliki sebuah spiritualitas. Spiritualitas keseharian. Yang pertama, Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Ungkapan lain bahwa ia sungguh-sungguh manusia adalah ketika ia marah dengan para penjual dan penukar uang di bait Allah. Ketika ia sedih dan menangis atas meninggalnya Lazarus. Ketika ia ikut gembira dalam pesta perkawinan di Kana. Ketika dia capek. Ketika berdoa di Taman Getsemani yang berpelukan darah. Yesus memperlihatkan bahwa ia sungguh-sungguh manusia dan ia memperlihatkan aspek itu kepada kita. Sehingga seruan Yesus, "Aku haus," juga mengingatkan kita bahwa Yesus itu seseorang. Dia seorang pribadi. Kita percaya kepada seseorang ini. Sehingga iman Katolik bukan sekumpulan aturan yang dibuat oleh Yesus untuk kita taati. Bukan sekian dogma yang dirumuskan oleh para ahli teologi, oleh para paus, oleh para uskup, yang harus kita hafal dan kita pelajari supaya bisa selamat. Tidak. Iman kita adalah sebuah relasi. Iman kita adalah bersahabat dengan seorang yang bernama Yesus Kristus. Iman kita adalah bagaimana kita mengalami kedekatan seseorang pribadi ini dengan kita dan bagaimana kita sebagai manusia berusaha untuk mendekatinya yang sebagai Allah. Yesus adalah seorang pribadi, subjek, manusia yang bisa menyapa kita, yang bisa bereaksi, yang bisa bertindak, yang bisa bicara, bisa tersenyum, dan lain-lain seperti kita. Jadi kita percaya kepada orang ini. Kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Sehingga kita berdoa dan berdialog itu dengan seseorang. Santa Teresa dari Avila selalu melihat aspek kemanusiaan Yesus ini. Karena menurut dia, aspek inilah yang membuat Yesus itu bisa tenggang rasa dengan manusia. Yang bisa membuat kita sebagai manusia mengerti bagaimana pengalaman-pengalaman harian kita sebagai manusia dilihat dengan kacamata iman, dilihat dengan kacamata Allah sendiri, karena kita menemukan semua yang kita alami ini dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kita berdoa kepada Dia yang kita tahu mengasihi kita. Demikian keyakinan Santa Teresa. Jadi seruan "Aku haus" adalah seruan seorang pribadi,
seorang manusia, seorang subjek, seorang yang membutuhkan bantuan, seorang yang butuh uluran tangan kasih untuk memuaskan dahaganya. Jadi beriman itu ya sederhana saja, bahwa kita mengikuti, mengimani, meyakini seseorang yang sayang kepada kita. Dan itu ada terwujud dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kalau ada orang yang tidak ke gereja, kalau ada orang yang tidak mau berdoa karena kecewa dengan Tuhan atau kecewa dengan institusi, gereja sebagai institusi, dengan pastornya, dengan cara khotbahnya pastor, dengan cerita tentang pastor yang tidak jelas, dengan sesama umat yang bikin ganjil-ganjil, bikin aneh-aneh. Kalau dia tidak ke gereja, tidak berdoa hanya karena alasan itu, maka sebenarnya ia gagal beriman kepada seseorang, yaitu Yesus. Yesus bukan kumpulan aturan dan hukum yang dibuat, tapi Yesus adalah seorang pribadi yang bisa tersenyum melihat kita, seorang pribadi yang bisa tertawa geli menyaksikan tingkah kita. Ia juga bisa haus dan lapar menanti uluran tangan dan hati kita. Jadi kita ke gereja, kita berdoa, kita berbuat baik dengan tujuan untuk memperkuat relasi pribadi, untuk meneguhkan persahabatan kita dengan Yesus sendiri. Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Yesus sungguh-sungguh manusia, dia turun menjadi manusia, dan dia mengalami semua yang kita alami kecuali berdosa. Nah, mari kita lihat yang kedua. Yesus haus sebagai Allah. Kehausan Yesus bukan saja secara fisik sebagai manusia, tetapi juga sebagai Allah. Yesus memang berseru, "Aku haus." Tapi sesudah seruan itu, beberapa saat kemudian mengalir dari dalam dirinya, dari dalam hatinya yang maha kudus, air dan darah. Ia haus, tapi kehausannya itu justru berubah menjadi sumber air hidup. Kehausannya berubah menjadi sumber kepuasan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Ia haus akan iman dan harapan kita padanya. Ia haus agar kita mendekati dan menimba air dari dirinya. Ia haus agar setiap orang yang ia ciptakan dan yang ia kasihi kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepadanya, alami damainya. Kembali kepada jalan yang menghantar kepada sumber hidup. Ia haus atas kepasrahan diri kita kepadanya. Ia haus akan kepercayaan kita atas segala inisiatif dan tindakan cinta kasih. Ia haus agar kita mengalami kemurahan hatinya. Bagaimana kita bisa mengerti ini? Hanya orang yang pernah merasa haus, ia bisa dan sanggup memberi kepuasan dahaga kepada orang lain. Hanya orang yang pernah haus, ia bisa mengerti bagaimana pengalaman itu. Hanya mereka yang pernah menderita yang bisa mengerti penderitaan orang lain. Hanya kalau kita pernah merasa lapar, haus, sakit, menderita, kita akan bisa mengerti dan siaga bertindak atas pengalaman yang sama dari orang lain. Ini terjadi dalam diri Yesus. Ini yang dibuat oleh Yesus. Ini yang diinginkan oleh Yesus. Ini yang diserukan oleh Yesus. Aku haus. Dari aspek kita, dari pihak kita, kita bisa haus untuk menjadi orang yang baik, orang tua yang sukses, pekerja yang jujur dan setia. Kita bisa haus untuk itu. Kita juga mungkin bisa haus untuk sehat, haus untuk damai, haus untuk hidup tenang. Kita haus untuk bebas dari beban, bebas dari rasa takut dan kecewa. Kita haus dengan itu. Mari ambil semuanya itu, kita hantar dan persembahkan semuanya di dalam kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus, di dalam hatinya yang maha kudus. Karena dari dalam hatinya itu mengalir air dan darah. Air untuk menyegarkan, menghidupkan kita, mendamaikan batin kita. Yesus adalah Allah yang sungguh mengerti kehausan manusia.
karena ia sudah mengerti dan mengalami apa yang kita alami. Ia adalah Allah yang ikhlas menjadi satu dari kita sebagai manusia. Makanya ia bisa mengerti pergumulan dan kehausan kita. Dan dengan kekuatan rahmatnya sebagai Allah, maka ia sendiri, hanya Yesus yang bisa memuaskan dahaga kita baik secara fisik maupun secara spiritual. Maka dalam keseharian kita, mari kita timba air ini, mari kita alami air ini, mari kita nikmati kemuliaan, keagungan Allah di dalam hidup kita setiap hari. Betapa bahagianya dan bangganya kita menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Tuhan yang sungguh manusia dan yang sungguh Allah. Sehingga ia yang juga bisa berseru, "Aku haus." Yohanes 19:28. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik, seluruh pekerjaan, dan semua yang dicita-citakan senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.